Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya ahlan wa ampun. sahlan. Selamat datang di channel YouTube Febri wa Aminah. Nah, di sesi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu saudara saya berasal dari Gaza, Palestina. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya nih, dan saya juga udah buka open question di beberapa sosial media, di Instagram dan juga WhatsApp. Tapi hari ini kita juga bakal tanya langsung nih dengan saudara saya yang berasal dari kota Rafah, tepatnya di Palestina. Oke, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih siapa sih beliau ini. Tapi mungkin juga ada beberapa teman-teman yang udah tahu kan, siapa sih nggak kenal Raid gitu kan, dia punya channel. Apa Raid nama channelnya It? Al-Khana. Alkana, jangan kurang ilmu, teman-teman juga bisa subscribe ya. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin Aki bisa kenalin dulu Ya. dari mana dan apa sekarang. Ya, Assalamualaikum saudaraku. Nama saya Raid Muhammad Arada. Saya berasal dari Palestina. Saya mahasiswa di Universitas Lampung, Unila. Sudah di Indonesia 2 tahun. Sudah Benar. 2 tahun. Pengennya berapa tahun nih di sini? Hah? Pengennya berapa tahun di sini? Allahu a'lam. Halo malam ya, nggak tahu ke depannya ya. Oke, Aki. Kan kita juga udah buka nih Aki ya, pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Banyak banget yang tanya tentang Palestina, bagaimana kondisinya, bagaimana banyak sekali lah. Dan mungkin di sekarang ini kita udah list beberapa pertanyaan banyak sekali. Mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, kita kasih pertanyaan dulu yang pertama ya. Aki, nih ada pertanyaan dari Nabila. Nah, pertanyaan seperti ini. Aki ya, pasti teman-teman di sini pasti banyak yang belum tahu juga nih sebelum sebenarnya secara letak geografis Palestina ini berada di benua apa sih dan lebih tepatnya di mana, dekat negara apa dan Oke. bagaimana? Jadi teman-teman, Palestina terletak di benua Asia ya. Di benua Asia. Lokasinya sangat-sangat unik. Di antara 3 benua. Asia, Afrika, Mesir, dan juga kalau di atas Turki, Europe. Jadi ini lokasinya unik sekali dan itu salah satu alasan untuk dijajah gitu. Jadi teman-teman ada yang belum tahu juga, mungkin teman-teman juga berkira kalau Palestina ini masuk benua Afrika mungkin kan karena letaknya sangat strategis, dia berada di 3 benua lah di antara di Eropa, di Asia dan juga Afrika. Jadi mungkin ini alasan juga karena tempatnya sangat strategis Palestina seperti ini kondisinya gitu ya. Oke, Aki, ini pertanyaan lagi nih. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kan kita pernah setiap negara tuh punya namanya kan seperti Indonesia. Mungkin ada sejarahnya juga kenapa dikasih nama Indonesia gitu kan. Nah, mungkin bagaimana nih Aki? Asal usul kata Palestina itu sebenarnya berasal dari kata apa dan mungkin bisa diceritakan sejarah. Iya, iya, iya. Jadi kalau di channel saya, channel Al-Khana saya sudah buat video tentang asal nama Oke, Palestina. kita nonton ya. Tapi karena dulu Palestina ada beberapa suku. Semuanya berasal dari Arab. Mereka pindah dari Arab dari semenanjung Arab ke Palestina. Beberapa suku di sini, di sini. Salah satunya yang terbesar juga namanya Al-Filistiniyin. Al-Filistini suku dulu. Makanya sudah menjadi nama Filistin atau Palestine seperti ini. Ini saya sudah menjelasin lebih jelas dan lebih clear di channel Al-Khana, ada video tersebut. Oke, nah teman-teman itu juga sejarah singkatnya dan asal usul dari nama Palestina. Dan mungkin teman-teman juga kalau pengen tahu sejarah panjangnya bisa ditonton di channel YouTube juga Al-Khana. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Aki. Nah, teman-teman juga mungkin tahunya kalau Palestina itu adalah negara Muslim. Tapi apakah masyarakat di sana semuanya mayoritas Muslim? Dan kalau tidak, apakah sangat toleransi ini Aki antara umat beragama di sana? Kalau di Palestina emang ya banyak agama seperti di seluruh dunia. Tapi ya mayoritas Muslim, ya benar. Tapi di sana ada Kristen, ada Yahudi, Muslim, Budi, semua. Macam-macam. Macam-macam. Nah, tapi apakah bagaimana kondisinya? Apakah toleransi saling tolong menolong seperti itu gitu? Antar umat Saling menghormati saling maksudnya. menghormati Iya, gitu. iya benar. Sama menghormati ya. Nggak ada apa namanya? Apa? Eh, Ayo apa?
Tebak. Tidak, Tidak ada. Apa? tidak tahu istilahnya, tapi Apa bahasa Arabnya deh, bahasa Arabnya teman-teman, atau bahasa Inggrisnya gitu loh. Tidak ada. ya nggak tahu. Pokoknya toleransi lah ya. Aha. Toleransi. Oke, teman-teman ya. Maaf teman-teman kalau Rait sedikit susah soalnya dia bahasa Indonesia little bit lah dia. Masih. Jadi fase belajar ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih lagi, Akhi. Setiap negara kan pasti memiliki sejarah perjuangannya masing-masing. Kira-kira Palestina apakah pernah dijajah oleh bangsa lain, Akhi? Bangsa apa saja kah? Iya, benar. Ini Palestina sepanjang zaman dijajah oleh banyak peradaban atau bangsa. Firaun, Romawi, Farisi, banyak sekali sampai akhirnya itu penjajah Israel. Sekarang gitu ya? Sekarang. Tapi ya pernah banyak yang karena lokasinya ini saya bilang sangat strategis. Jadi banyak yang mau ambil Palestina. Palestina harus jadi wilayah di dalam kerajaan saya gitu. Ini menurut raja-raja yang di zaman dahulu. Semuanya seperti ini. Jadi banyak. Masya Allah. Saya bingung, Akhi. Saudara mau bagaimana bicara? Jadi rakyatnya langsung yang bicara. Oke, Akhi, ini ada pertanyaan lagi. Akhi, kalau boleh tahu untuk penggunaan mata uang dalam transaksi jual beli di Palestina, apakah memiliki mata uang sendiri? Mungkin bisa jelaskan, Akhi. Yes, sudah ada dulu. Pada tahun 1927 sampai 1948 ada mata uang sendiri. Namanya Al-Junayh Al-Falastini atau Palestinian Pound. Dan ini salah satu bukti bahwa bumi ini atau negara ini memang negara Palestina, bukan negara lain. Tapi kalau sekarang karena dijajah, jadi mata uang yang dipakai di sana mata uang penjajahan Israel. Namanya shekel Israeli. Shekel Israel. Dan saya juga sudah buat video tentang mata uang Palestina di zaman dahulu. Bisa tonton di Al-Khana juga. Oke, sekalian promosi ya kawan-kawan ya. Oke, Akhi, kan saya penasaran juga nih. Sekarang kan artinya shekel berlakulah sekarang ya. Tapi bagaimana nih kondisi mata uang dulu? Apakah masih ada masyarakat yang masih pegang uang itu gitu? Iya, saya masih pegang. Masih pegang. Pegang berapa? Pegang 1 pound dan beberapa mil gitu. Nah, dulu Akhi, bank ini kan dibuat oleh lembaga yang memang khusus gitu ya. Dulu uang ini dibuat dari mana? Uang di Inggris. Di Inggris ya. Tidak dibuat di Palestina. Iya, karena sebelum dijajah oleh Israel, kita dijajah oleh Inggris. Jadi yang kendali semua, yang kontrol semua Palestina, urusan Palestina, Inggris. Dan itu bukan hanya Palestina waktu itu. Syria dan beberapa negara juga seperti ini. North Africa, Afrika Utara itu semua French dan Italia gitu. Ya, habis perang dunia 1. Setelah perang dunia 1. Setelah. Lama sekali ya, masih ada perang dunia 2 juga kan. Masya Allah. Nah ini lagi ada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini juga jadi pertanyaan saya kan. Mungkin teman-teman juga kalau pernah dengar Palestina sering dengar kata Gaza gitu kan. Tapi ada juga sebut jalur Gaza atau bahasa Inggrisnya Gaza Strip. Nah, Akif, mungkin teman-teman juga banyak salah persepsi nih atau salah arti. Apa sih sebenarnya perbedaan Gaza sama jalur Gaza? Gitu. Oke. Jadi teman-teman, pertama ini jalur Gaza ya. Ini adalah jalur Gaza. Oke, area ini. Jalur Gaza adalah bagian dari Palestina, bukan negara sendiri. Dan juga Masjid Al-Aqsa bukan di jalur Gaza ya. Tapi di sini. Di sini, di Palestina, di tengah Palestina. Oke, emang di jalur Gaza ada bisa katakan 4 wilayah atau 4 kota. Atau 5 kota. Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah, kota Gaza, dan juga Gaza Utara. Gaza Utara. Itu kota? Kayak gimana ya? Kayak kabupaten.
kabupaten. Oh, 5. Kota Gaza itu salah satu kota yang ada di jalur Gaza. Jalur Gaza ya. Tapi kalau misalkan ada perang, Mm-mm. sering yang dipakai nama Gaza aja. Betul. Gaza di bawah bom, diserangan oleh Israel Gaza. Dimaksud bukan Gaza kotanya, jalur Gaza semua. Oh. Kalau ada perang seperti di jalur Gaza semua, diserangan atau ya. Oke. Ya itu dia teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang salah arti ya. Kadang kan kita dapat informasi nih dari berita Indonesia Gaza diserang. Nah, sebenarnya bukan Gazanya, karena Gaza itu adalah kota ataupun kabupaten di jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu keseluruhan yang terdapat 5 daerah tadi itu ya, bagi-bagi itu. Masya Allah. Oke, nih Aki, ada pertanyaan lagi. Banyak orang Indonesia yang hanya tahu nih kalau Palestina itu hanya jalur Gaza, Masjidil Al-Aqsa, Yerusalem. Nah, yang saya tahu nih Aki, bahwasanya Palestina ini dibagi 2 wilayah ya, yaitu jalur Gaza dan juga West Bank. Nah, mungkin Aki bisa jelaskan Aki. Ya benar. Yang terkenal hanya jalur Gaza, tepi barat, Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa yang ada di sini. Oke, ini yang terkenal. Tapi Palestina emang besar, 27.027 km persegi. Ini seluruh Palestina. Tapi yang di bawah kendali Palestinian Authorities hanya jalur Gaza dan tepi barat. Tepi barat atau West Bank ya. Yang lain itu secara resmi atau secara semua urusan di bawah penjajah Israel. Saya berasal dari sini guys, dari Be'er Shiva atau Be'er As-Saba, Be'er As-Saba dalam dari sini. Asal orang tua, kakek dan nenek dari sini. Be'er As-Saba ini kota di desert ini. Oke. Jadi setelah tahun 1948 yang ada di sini, ada yang misalkan meninggal syahid, ada yang keluar dari Palestina ke Jordan, ada yang ke Gaza, ada yang ke tepi barat gitu. Kalau kakek dan nenek ke jalur Gaza, pindah. Rafah tepatnya. Iya. Seperti ini. Jadi banyak kota yang sangat tersembunyi, kota indah-indah semua. Saya share beberapa status, mungkin kamu lihat di Instagram saya. Beberapa kota, beberapa daerah. Ini tersembunyi, tidak ada yang tahu, tapi emang itu kota Palestina. Indah sekali, tapi sayangnya di bawah kendali Zionis. Ya, itu. Nah, kalau beritahuan kamu berasal dari kota apa tadi di sini? Be'er As-Saba. Be'er As-Saba. Be'er Shiva. Itu kalau boleh tahu silsilah mungkin sekitar orang-orang di sana memang mayoritas Muslim dan bagaimana? Iya. Mayoritas Muslim juga gitu ya. Dan kenapa kan sekarang yang memang di bawah naungan pemerintahan pasti kan West Bank, tepi barat sama Gaza. Mungkin sekarang ini ya seluruh termasuk Tel Aviv gitu ya, di sini kan dikuasai oleh Zionis. Nah, itu kenapa bagaimana ya? Kenapa mereka dengan mudah gitu menguasai daerah ini, tetapi daerah tepi barat dan Gaza tidak, susah gitu? Dan belum dijajah, belum diambil. Tidak mungkin. tidak seperti itu bahasanya coy ya. Tidak, maksudnya kenapa mereka bisa menguasai banyak gitu loh Kak. Dan kenapa jadi, orang-orangnya mungkin kamu melihat ada salah satu gambar yang paling terkenal, mungkin viral di FB. Palestina di tahun 1917 bagaimana, di 1948 bagaimana, beda kurang shrinking gitu ya, kurang. Dan ini yang terjadi setiap tahun, mereka mencuri beberapa tanah. Akhirnya kemarin di kota Jericho, kota tertua di dunia guys, kemarin mereka mencuri beberapa hektar. Mereka gimana ya, politik mereka, misalkan ada bangunan atau ada perumahan banyak, mereka kasih izin atau kalian 1 minggu harus keluar rumah, kita mau bersih tempat ini. Mereka menghancurkan rumah-rumah warga yang di sana, sengaja dan dibom, diratakan. Ya, diratakan. Terus mereka menjadikan tanah ini di bawah kendali mereka, di bawah kuasaan Israel gitu atau Zionis.
Tapi saya lihat juga Aki, kan kata kamu tadi kan setiap tahun tuh ada apa sih skema gambar yang berkurang. Berkurang. Tapi saya lihat mungkin jalur Gaza tidak tetap seperti itu. Aha. Nah, saya melihat di daerah tepi barat tuh seperti itu, berkurang. Karena di tepi barat sudah Semuanya banyak settlement for Israel settlement. Tahu settlement kayak perumahan untuk orang Yahudi atau orang Israel di sana banyak. Di tepi barat emang namanya wilayah khusus untuk mereka. Dikelilingi dengan dinding besar, tembok besar itu. Kalau di jalur Gaza tidak ada seperti ini. Alhamdulillah tetap melawan. Termasuk raid dari Rafah, tepatnya jalur Gaza. Iya. Mungkin pesannya teman-teman di sini, kita selaku masyarakat Indonesia, walaupun tinggal di Indonesia, kita selaku umat Muslim harus mendukung dan membela saudara kita yang ada di sana, teman-teman ya. Insya Allah doakan dan juga semoga Palestina tetap merdeka. Amin. Banyak sekali Aki pertanyaannya, sumpah saya bingung. Jadi ada lagi nih Aki, pertanyaan sangat luar biasa banget dari teman-teman. Aki, kira-kira di Palestina dulu sampai sekarang memiliki berapa provinsi ya, ataupun kota, dan kira-kira daerah mana sajakah yang direbut dan diklaim oleh Yahudi atau Zionis sampai saat ini? Kalau dari luasnya Palestina yang asli itu semua 16 provinsi, 16 provinsi besar dari seluruhnya. 16. Kalau yang sekarang di bawah Palestinian Authority sama juga 16 provinsi. Tapi pasti kurang, bukan misalkan di seluruh Palestina ini ada kota Yafa, Akka, Haifa, Beer Sheba itu yang sini. Itu semuanya bisa katakan provinsi. Tapi kalau sekarang tidak di bawah kendalaan itu. Di bawah kendali ya. Di bawah kendali itu Palestinian Authority itu dulu. Kalau sekarang hanya yang di tepi barat dan di jalur Gaza itu. Tapi kalau kotanya Aki. Jadi sekarang kota Rafah itu adalah provinsi. Provinsi di jalur Gaza. Di jalur Gaza. Kota Gaza provinsi di jalur Gaza. Gaza Utara provinsi juga. Provinsi seperti ini. Jadi kalau sekarang, tapi dulu jalur Gaza semua ini provinsi, satu provinsi. Jadi itu berubah mungkin pas dijajah. Benar. Disebut istilahnya provinsi gitu ya Aki ya. Tapi kalau di West Bank ada berapa provinsi atau kota Aki? Di tepi barat kira-kira, tahu tidak? Di 11 provinsi. Ada pertanyaan lagi nih Aki. Banyak sekali ya pertanyaannya. Nah ini Aki, saya juga pernah mengetahui beberapa banyak orang Palestina asli tapi mereka tidak memiliki ID. ID itu mungkin kayak KTP ya, kartu tanda penduduk seperti itu, bahkan berwarga negara lain seperti Jordan, Lebanon atau Mesir. Kenapa bisa seperti itu Aki? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Jadi istri paman saya sama, tidak punya ID atau KTP Palestina padahal dia warga Palestina. Jadi mereka ini seperti saya bilang tadi, waktu 1948, waktu perang itu yang ketika Palestina diambil oleh Zionis, ada yang lari ke Mesir, ada yang lari ke Jordan, ke Syria dan Lebanon. Misalkan keluarga istri paman saya lari ke Jordan. Mereka tinggal di Jordan di dalam camp di sini. Tapi tinggal mereka pikir hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti balik. Ternyata sampai sekarang sayangnya tidak bisa. Jadi mereka tinggal di sini. Dikasih camp dan tanah. Mereka bangun rumah dan seperti ini. Tapi mereka tidak punya KTP Jordan. Dan juga sudah hilang KTP Palestina. Hanya punya dokumen atau card bahwa mereka laji Filistini. Laji Filistini artinya imigran Palestina. Imigran. Tapi bagaimana Aki ketika mereka mungkin pengen ke daerah ataupun negara lain, apakah dia bisa? Susah. Karena tidak punya dokumen itu. Sekarang itu istri paman tidak bisa ke Mesir. Tidak bisa. Tidak bisa ke Mesir. Tidak bisa balik ke Jordan.
Karena seperti itu. Tapi sekarang tinggal di mana? Di Jalur Gaza Di Jordan. dengan paman saya. Karena tidak punya paspor dia. Tidak punya paspor dan Gimana dia buat harus kata KTP? Tidak ada KTP. ada calo tidak? Kalau di Indonesia itu ada calo kan, Aki. Di sini banyak buat KTP, kita bisa buat sama calo-calo. Calo itu seperti curang-curang seperti itu. Aha. Di Indonesia banyak sekali teman-teman, tapi jangan dicontoh. Tapi itulah teman-teman, saudara, kita bisa lihat bahwasanya di Palestina bukan hanya kondisi saja yang dijajah saat ini, cuman tapi juga secara diplomatik, secara birokrasi di sangat-sangat sulit buat paspor. Bahkan banyak sekali juga warga negara Palestina yang imigran tidak mempunyai ID dan juga KTP. Jadi mempersulit mereka untuk kemana-mana ya, Ki. Nah, Ki, ada pertanyaan lagi, kalau boleh tahu bagaimana nih hubungan diplomatik antara Palestina dengan beberapa negara Arab di dekatnya seperti Jordan, Mesir, Lebanon, Arab Saudi dan lain-lain. Apakah mereka sangat support nih, support Palestina seperti halnya dukungan kita nih warga Indonesia untuk Palestina? Gimana mulainya? Mungkin teman-teman Aki bisa cerita bagaimana Indonesia dulu saat ini, bagaimana dukungan dari Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tetap mendukung Palestina sampai mencapai merdeka. Amin. Kita tahu di Palestina, di Jalur Gaza ada rumah sakit Indonesia, ada banyak halaqah tahfiz dibangun oleh masyarakat Indonesia, Masya Allah. Masjid Istiqlal Indonesia. Istiqlal Indonesia. Di kota Khan Yunis di Jalur Gaza. Banyak sekali. Indonesia tidak berhenti dukung. Kalau negara Arab seharusnya kita tidak menunggu bantuan dari saudara kita secara financial atau donasi. Tidak. Kita mau dukung gimana? Dukungan sesama saudara lah dari tanah Arab mungkin ya, kayak bagaimana? Iya, berdiri dengan kita selalu. Bukan masalah dana. Jangan kasih dana, jangan kasih uang, jangan kasih proyek-proyek atau seperti ini. Kamu tahu bahwa ini benar dan ini salah. Jangan di tengah. Banyak negara Arab yang di tengah dan juga banyak yang sudah ke arah sama Zionis. Atau mendukung mereka, atau bukan mendukung. Tidak misalkan kalau kamu salah dan saya saudara kamu, saya bilang Febri kamu salah, kamu salah, oke. Misalkan mereka melihat Yahudi salah, oke. Mereka tidak bilang, mereka takut pada Zionis atau penjajah. Jadi takut pada mereka. Mencari aman lah mereka seperti itu. Mencari aman dan tidak mau benar-benar mendukung dan berdiri dengan Palestina. Bukan semua, tapi ada beberapa. Dan itu hal yang paling sedih dan kesal. Ya, semoga berubah suatu saat. Mungkin Aki juga pernah dengar ya, teman-teman juga pernah dengar, kita lihat di informasi, di berita. Mungkin salah satunya saya pernah baca juga contoh negara Arab, Dubai pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemarin, tahun kemarin tepatnya pas corona lagi kan, dan itu heboh sekali kan. Kita tahu Dubai negara muslim dengan sistem muslim dan sama dari negara Arab juga. Tapi bagaimana Aki, mungkin ketika Aki melihat berita itu bagaimana Aki? Sedih banget ketika kita lihat negara Arab sudah play sudah normalisasi hubungan dengan Israel, dengan negara yang paling gimana rasaan kita, pasti sedih. Dan bukan hanya Dubai, Emirat, bukan. Sekarang sudah ada 4 negara Arab. Siapa itu? Bahrain, Oman, Maroko, Maghrib, dan Sudan juga. Jadi Allahu a'lam, masih juga lagi ada yang mau normalisasi. Indonesia jangan sampai, dan insya Allah tidak mungkin lagi. Ya, amin. Karena kita tahu teman-teman juga bahwasanya
ketika Indonesia merdeka tahun 1945, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Daripada itu, kita selaku umat manusia, terutama umat muslim, sangat menghargai dan sangat support negara Palestina, khususnya saat ini yang kondisinya dijajah oleh Zionis. Kita selaku masyarakat Indonesia dengan 270 juta penduduk dan hampir 200 juta lebih penduduk muslim, bahkan dinobatkan sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, daripada itu, saya harap teman-teman semua, saudara-saudara semua, seumat senegara, ayo kita support Palestina sampai ranah kemerdekaan, insya Allah. Nah, mungkin lagi banyak banget pertanyaan seputar Palestina, tapi teman-teman, saudara bisa saksikan di batch 2, karena bakal banyak pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang kalian wajib tahu, bahkan ini informasi yang sangat penting bagi kalian semua untuk lebih mengenal tentang negara atau mau timur Palestina. Insyaallah, sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.